Ya, Bapak Ibu serta anak-anak yang saya hormati, selamat datang sekali lagi di SMA Lentera Harapan Sentani atau Sekolah Lentera Harapan. Kami di Kabupaten Jayapura ini sudah ada 3 tingkatan, ya, ada SD, ada SMP dan ada SMA. Bagi sebagian Bapak Ibu, mungkin kalau kita bicara soal topik visi dan misi, ini bukanlah sesuatu yang baru, begitu. Tetapi kami merasa perlu untuk selalu menyampaikan visi dan misi sekolah kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak, bahwa visi dan misi itu adalah tujuan yang akan kita capai. Bagi kami bukan hanya sekedar mengajarkan pelajaran yang akan diajarkan di sekolah, tetapi visi dan misi itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Tentunya bukan tentang berapa nilai tinggi yang didapatkan oleh anak-anak kita, tetapi pada akhirnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sekolah, bagaimana komunitas kita berada, itu sama-sama bisa memiliki kerinduan lewat visi yang ada. Visi ini Tuhan taruh sebagai satu kerinduan di dalam Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, agar semua sekolah, agar semua jenjang pendidikan yang ada di yayasan kami memiliki satu kerinduan yang sama. Untuk itu Bapak Ibu serta anak-anak bukanlah orang lain lagi bagi kami, tapi kita saat ini adalah satu keluarga, satu komunitas, sehingga kita perlu sama-sama memahami, ya, apa visi dan misi kita bersama. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita di satu sekolah, sebelum kita menyekolahkan, tentunya alasannya bukan hanya karena sekolah itu dekat dengan tempat tinggal kita, tetapi kita perlu tahu, anak-anak saya ataupun murid-murid perlu tahu, saya nanti belajar ini mau dibawa kemana, ya. Bukan hanya sekedar karena sekarang mumpung sekolahnya dekat, jadi bisa lebih dekat ke sekolah. Saya pikir itu bukan alasan yang tepat. Tetapi marilah kita memiliki kerinduan yang sama, satu pandangan yang sama. Inilah sekolah di mana nanti anak-anak saya berada. Inilah guru-gurunya nanti seperti ini. Sehingga Bapak Ibu kenal dan tahu visi dan misi sekolah itu. Tujuan di mana nanti anak-anak belajar bukan hanya sekedar sekali lagi belajar mata pelajaran yang ada, tetapi setelah belajar mata pelajaran itu, apa yang menjadi kerinduan yang dimiliki, apa tujuan akhirnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang visi dan misi kita, visi dan misi Sekolah Lentera Harapan. Bapak Ibu, di layar Bapak Ibu nanti akan terlihat, inilah visi kami, bahwa pengetahuan yang sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi. Jika Bapak Ibu perhatikan, anak panah yang ada itu bergerak ke samping kiri dan ke samping kanan. Apa maksudnya Bapak Ibu? Visi dan misi ini bukan berarti ketika kita menyebutkan pengetahuan yang sejati, iman di dalam Kristus, dan karakter ilahi, bukan berarti itu adalah satu nomor urutan, yang pertama, kedua, dan ketiga. Prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita lihat arah anak panahnya kemana, dan titik pusatnya ada di mana. Ketika kita perhatikan di tempat itu, pada gambar yang Bapak Ibu lihat bahwa pengetahuan yang sejati bersumber dari iman di dalam Kristus. Karakter ilahi bersumber dari iman di dalam Kristus. Kami percaya bahwa hanya di dalam Kristus pengetahuan yang sejati akan dinyatakan. Kami percaya ketika seseorang berada di dalam Kristus, murid kita berada di dalam Kristus, maka murid-murid kita, semua yang ada di dalam lingkungan sekolah kita memiliki karakter ilahi. Karakter ilahi adalah karakter yang bagaimana Bapak Ibu? Karakter ilahi adalah karakter yang dicerminkan oleh Kristus sendiri. Sehingga Bapak Ibu, mari kami ajak bersama-sama, inilah yang ingin kami sampaikan, inilah yang ingin kami nyatakan.
yang ingin kita tuju bersama-sama ketika semua anak kita belajar di tempat ini. Bahwa semakin hari anak-anak berada di dalam Kristus, dan semakin hari anak-anak memiliki pengetahuan yang sejati. Bukan hanya sekedar belajar pelajaran matematika, belajar pelajaran bahasa Indonesia, belajar pelajaran kimia, biologi, fisika, kimia, dan seterusnya. Tetapi melalui pembelajaran ini, kita benar-benar bisa melihat bahwa pengetahuan yang sejati adalah pengetahuan yang betul-betul menyatakan kemuliaan Kristus. Visi kami Bapak Ibu di sini secara jelas kami nyatakan bahwa menyatakan keutamaan Kristus dan ikut terlibat dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Bapak Ibu, ini adalah visi dan misi kami. Inilah misi kami, di mana di dalam segala sesuatu, bahwa di dalam pelajaran, di dalam keseharian anak-anak, di dalam segala hal, bahwa Kristus dinyatakan di dalam. Bahwa Kristus adalah yang utama, lebih dari apapun. Lebih dari nilai yang jika selama ini kita berpikir bahwa nilai itu yang utama. Lebih daripada kepandaian, jika selama ini kita pikir kepandaian adalah yang utama. Lebih dari talenta yang selama ini kita pikir bahwa talenta itu yang lebih utama. Tetapi di dalam semua itu, apakah kepintaran kita, apakah kelebihan anak-anak murid kita, atau anak-anak kita sendiri, apakah Kristus dinyatakan menjadi yang utama di dalam itu? Melalui pendidikan yang holistis Bapak Ibu. Pendidikan holistis berbicara tentang seutuhnya. Berbicara bukan hanya tentang pengetahuan yang ada di kepala, tetapi berbicara juga tentang hatinya. Berbicara tentang tangan atau perbuatan. Jadi pendidikan yang bukan hanya mengubah pengetahuan, tetapi juga menyentuh hatinya, sehingga mempengaruhi bagaimana kita berespon terhadap dunia sehari-hari. Saat ini Bapak Ibu, banyak orang pintar, banyak orang cerdik, yang akhirnya jahat, tidak menggunakan pengetahuannya dengan baik. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu. Sehingga kami berharap ketika kita belajar bersama-sama di sekolah ini, ketika kita belajar bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus tadinya, akhirnya anak-anak kita dan kita semua bisa menyatakan keutamaan Kristus secara holistis. Pendidikan yang mengubah pikiran kita, mengubah pengetahuan kita, yang menyentuh hati kita, yang memberikan motivasi yang tepat, dan pendidikan yang betul-betul nyata, yang mempengaruhi kehidupan, yang betul-betul menyatakan hal-hal yang sederhana tetapi mengandung kebenaran yang sangat hakiki. Inilah visi dan misi kami. Bapak Ibu, tentunya ini akan menjadi satu hal yang sehari-hari Bapak Ibu lihat, kata komunitas. Kita bukan lagi hanya individu-individu yang berada di tempat ini, tetapi kita adalah satu komunitas, satu kumpulan, satu keluarga. Komunitas bukan berarti sendiri. Bukan lagi pribadi-pribadi khusus, tetapi kita betul-betul berkumpul bersama-sama. Bergumul bersama, merayakan bersama di tempat ini. Tentunya pasti ada sukacita, tentunya pasti Tuhan izinkan duka cita, dan hal-hal yang lain yang terjadi. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, saat ini kita adalah sebuah komunitas. Kita adalah kerabat. Bapak Ibu dan anak-anak bukan lagi orang lain. Tetapi sejak saat ini, ketika kita bergabung bersama-sama dalam SMA Lentera Harapan Sentani, Bapak Ibu dan kami Bapak Ibu guru dan semua staf yang ada adalah anggota daripada komunitas. Tahun ini Bapak Ibu, setiap tahun kami memiliki tema sekolah. Tahun lalu kami berbicara tentang Truly Yours. Tahun ini Bapak Ibu kami memiliki sebuah kerinduan. Sekolah Lentera Harapan memiliki sebuah kerinduan, ya, mengenalkan satu tema yang baru. Apa manfaat tema sekolah ini? Tema sekolah ini adalah menjadi satu topik sentral yang kami buat, yang diturunkan daripada visi dan misi kami, agar setiap hari, setiap pembelajaran, setiap kegiatan
didasari oleh tema ini. Tema kita bersama adalah Desiring You, mendambakan Kristus. You di situ adalah huruf besar, mendambakan Kristus. Bagaimana kita sebagai komunitas mendambakan Kristus, Bapak Ibu? Kita lihat bahwa kadang kita sebagai manusia ada keberpisahan antara Tuhan dan antara manusia. Semakin hari manusia hidup dengan kehidupannya sendiri. Tapi melalui tema ini kami mau mengajak anak-anak Bapak Ibu, sehingga kita semakin hari betul-betul mendambakan Kristus. Sehingga kita tidak semakin jauh. Kalau Bapak Ibu lihat, dalam mendambakan Kristus adalah disiplin. Dalam keadaan seperti ini, pandemi seperti ini, kita butuh hidup yang disiplin. Disiplin dalam menjaga jarak, ya, disiplin dalam kebersihan, kesehatan, disiplin dalam belajar ketika mungkin kita tidak bertatap muka. Bagaimana anak-anak tetap bisa belajar di rumah masing-masing. Mendambakan Kristus itu dimulai dari hati kita. Bagaimana kita mendambakan Kristus, bahwa Tuhanlah yang kita rindukan, ya, Tuhanlah yang kita inginkan, bukan nilai terbaik yang kita inginkan, ya, yang kita benar-benar dambakan. Tetapi marilah dalam setiap proses, jika Tuhan izinkan kita mendapatkan nilai yang baik, ataupun Tuhan izinkan kita dapat nilai yang tidak begitu baik, kita betul-betul belajar untuk merindukan Tuhan. Bagaimana kita mendambakan Kristus di dalam komunitas kita. Bapak, Ibu, orang tua, dan murid, ya, sama-sama bagaimana kita memahami apa yang menjadi kerinduan anak kita. Bukan menjadi keinginan semata-mata dari orang tua, tetapi apa yang didamba dari anak-anak Bapak Ibu. Sebagai orang tua, kita diberikan tanggung jawab untuk betul-betul mendidik dan juga memperhatikan anak-anak kita. Bapak Ibu serta anak-anak yang saya kasihi, yang terakhir, seperti tadi, mendambakan Kristus berarti kita juga perlu satu disiplin rohani. Saya ajak bersama-sama di dalam komunitas kita di sekolah ini bahwa mari kita jangan tinggalkan disiplin rohani. Saat-saat ini kita betul-betul membutuhkan Tuhan. Setiap saat kita butuh Tuhan. Mari kita betul-betul belajar bersama-sama melalui tema sekolah ini agar kita dapat membentuk disiplin rohani kita. Sehari-hari Bapak Ibu nanti akan ada renungan pagi yang dimana kami sudah turunkan isinya, kontennya daripada tema sekolah ini. Mari kita belajar, ajak anak-anak kita untuk semakin hari semakin mengenal Kristus lewat tema sekolah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui pengenalan singkat akan visi dan misi sekolah serta tema sekolah yang tahun ini akan kita dalami bersama-sama. Kiranya Tuhan mampukan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.